serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memasarkan produk, baik barang ataupun jasa, dengan berbagai cara agar produk tersebut disukai dan digunakan oleh khalayak luas. Namun dalam hal ini, pemasaran bukan lagi dalam arti sempit, tetapi berkaitan dengan aspek-aspek perluasan pengaruh, informatif, persuasif, dan edukatif, baik segi perluasan pemasaran atas suatu produk, barang, atau jasa yang diluncurkan, maupun yang berkaitan dengan perluasan suatu pengaruh tertentu dari suatu kekuatan lembaga atau terkait dengan citra dan identitas perusahaan. Marketing Public Relation. Philip Kotler sebagai pencetus pertama konsep mega marketing yang merupakan perpaduan antara kekuatan public relation dan marketing mix, kemudian muncullah istilah marketing public relation. Sebagai tahap pengembangan mega marketing, Thomas L. Harris dalam bukunya yang berjudul The Marketer's Guide to Public Relation dengan konsep sebagai berikut. Marketing public relation merupakan sebuah proses perencanaan dan pengevaluasian program yang merangsang penjualan kepada pelanggan. Hal tersebut dilakukan melalui pengkomunikasian informasi yang kredibel dan kesan-kesan yang dapat menghubungkan perusahaan, produk, dengan kebutuhan serta perhatian pelanggan. Dari konsep di atas dapat saya simpulkan bahwa marketing public relation adalah proses merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program yang mendorong atau meningkatkan penjualan dan kepuasan pelanggan melalui komunikasi, informasi, dan impresi yang kredibel. Adapun manfaat dari marketing public relation adalah yang pertama, membangun posisi perusahaan sebagai pemimpin pasar. Yang kedua, membangun kepercayaan dan keyakinan konsumen. Yang ketiga, membangun komunikasi dari kelebihan-kelebihan manfaat dari produk-produk yang sudah lama. Yang keempat, membangun pasar baru. Yang kelima, meningkatkan daya jangkau iklan. Yang keenam, mengatasi resistensi atau perlawanan dari konsumen terhadap iklan. Yang ketujuh, membuat pesan-pesan pada iklan lebih berharga. Semua berawal dari mimpi untuk Indonesia yang lebih baik. Melihat senyuman dan kebahagiaan Anda adalah kebanggaan kami. Visi kami adalah menjadikan Anda yang terbaik. Dalam kesulitan dan pencapaian Anda, kami selalu ada. 70 tahun kami bersama mengedepankan inovasi dan teknologi. Dari generasi ke generasi, kami berkomitmen untuk menciptakan produk berkualitas. Bekerja keras, cerdas, dan berintegritas. Kami merubah harapan menjadi kenyataan. Teruslah bermimpi Indonesia setinggi angan. Bersama Wings, mari mewujudkannya. Iklan tersebut merupakan salah satu iklan dengan menggunakan konsep MPR. Iklan tersebut berusaha membangkitkan sebuah emosi atau perasaan tertentu untuk mengiringi image perusahaan tersebut. Sebagai contoh kasus, salah satu perusahaan yang mengalami kendala atau tantangan dalam menjalankan strategi marketing public relation adalah PT Honda Arista Sudirman Pekanbaru. Adapun kendala yang dihadapi adalah yang pertama, dalam merencanakan dan menjalankan strategi MPR ini adalah keterbatasan biaya dan anggaran yang disediakan untuk menjalankan program-program yang direncanakan. Kendala yang kedua adalah PT Honda Arista Sudirman Pekanbaru memposisikan PR atau COC secara struktural, belum mempunyai divisi sendiri, masih di bawah bagian Biro Umum, sehingga hal ini menyebabkan PR tidak mempunyai kewenangan penuh atas keputusan yang dirancang. Istilah marketing sosial pertama sekali ditampilkan pada tahun 1971. Social marketing juga merupakan bagian dari konsep dan strategi public relation untuk mengubah perilaku publik. Social marketing menurut Riccardi. Social marketing merupakan sebuah strategi yang digunakan oleh suatu kelompok atau institusi, khususnya pemerintah, dengan tujuan untuk mengubah kebiasaan-kebiasaan dari sekelompok sosial tertentu. Menurut Philip Kotler, social marketing adalah
suatu proses untuk membuat rancangan, implementasi, dan pengawasan program yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan gagasan sosial atau perilaku pada suatu kelompok sasaran. Dapat saya simpulkan bahwa social marketing adalah suatu strategi untuk meningkatkan penjualan perusahaan dengan unsur-unsur perubahan sosial, keterampilan pemasaran, dan komunikasi media sosial untuk mengubah perilaku atau habit manusia. Pada saat ini, kampanye perubahan sosial yang dilakukan lebih memfokuskan kepada perubahan-perubahan. Yang pertama, sistem kesehatan. Sebagai contoh, pencegahan penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan alkohol, anti-HIV/AIDS, dan lain sebagainya. Yang kedua, sistem kampanye lingkungan hidup dan kehidupan sosial. Sebagai contoh, penghematan air bersih, menciptakan udara yang bebas polusi, perlindungan alam dan satwa. Yang ketiga, sistem pendidikan. Contohnya, pemberantasan buta huruf dan wajib belajar. Yang keempat, sistem hukum. Contohnya, kampanye kesadaran hukum. Yang kelima, sistem politik. Contohnya, kebebasan memberikan pendapat dan kebebasan pers di dalam pemerintah yang demokratis dan terbuka. Kemudian yang keenam, sistem perdamaian dunia. Contohnya, anti nuklir dan anti senjata pemusnah massal. Indonesia itu kaya karena perbedaan, tetapi tidak menghalangi kami untuk memberikannya yang terbaik bagi bangsa ini. Karena tindakan kecil dapat mengubah segalanya. Begitu pula dengan cuci tangan, hal kecil yang paling mudah dilakukan untuk melindungi Indonesia dari kuman. Ayo, rayakan hari cuci tangan sedunia bersama Lifebuoy.